Halo teman-teman, aku Karoma, aku Wibu. Itu kalau flat. Kalau senyum, halo teman-teman, aku Karoma dan aku Wibu. Beda nggak? Beda. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Fajar Hari Santoso di kelas podcast di tanggal 21, hari Selasa 21 Oktober 2025. Besok hari santri teman-teman. Besok pegawai upacara guys. Ada upacara santri di rektorat. Pegawai doang. Ya kalau teman-teman mau ikut bisa konfirmasi ke Pak Rektor. Oke, teman-teman, kalau kemarin kita udah bahas terkait alat-alat podcast audio, hari ini kita akan bahas sedikit terkait alat-alat podcast untuk video. Dari hal-hal kecil dulu ya teman-teman, kayak kabel sampai nanti kamera. Oke, lanjut. Aman? Udah pada siap semua? Lanjut. Oke, yang pertama teman-teman, kita di sini akan kenalan sama kabel HDMI. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya sama kabel HDMI. Ini kita pakai kabel HDMI untuk nyambungin dari komputer ke TV. Nah, di kamera itu butuh juga HDMI buat dari kamera disambungin, nanti diproses nggak langsung ke komputer, tapi ke video capture. Video capture itu yang depan Mas Ulul, yang depan tisu ada angka 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya video capture. Nanti kita kenalan. Nah, HDMI ini panjangannya High Definition Multimedia Interface. Jenis kabel yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio dan video digital berkualitas tinggi dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa mengurangi kualitas gambar maupun suara. Nah, ini fungsinya seperti ini teman-teman. Ada contoh penggunaannya. Terus kabel HDMI ini punya kelebihan. Kualitas gambar dan suaranya tetap jernih dan stabil, mendukung resolusi 4K sampai 8K, teman-teman. Nah, dan HDMI ini gampang, plug and play. Ada yang tahu plug and play apa? Colok langsung main, teman-teman. Seperti itu. Ini HDMI. HDMI juga punya teman, teman-teman. Digeser. Namanya SDI. Yes, apa SDI? Serial Digital Interface. Ini adalah kabel yang digunakan untuk mengirimkan sinyal audio, video digital berkualitas tinggi juga. Sama aja teman-teman, tapi SDI ini lebih untuk ke profesional. Sama aja kayak MP4 sama MKV. MKV ini buat industri, bisa buat film, bisa buat yang lain-lain. Kalau MP4 tuh buat Reels Instagram, buat YouTube dan yang lain-lainnya. Setiap kabel atau setiap format ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau SDI ini tentunya mendukung ya untuk produksi video profesional buat studio. Tapi kalau di sini kita ada contohnya SDI itu yang nyambung sama video capture juga, yang bulat. Ada yang bulat teman-teman. Bisa dilihat. Iya, kabel SDI yang bulat di belakang. Iya, ada warna yang bulat. Ada nggak? Nah, itu dia. Itu SDI yang dipegang sama Mas Ulul. Nah, SDI itu dia nggak plug and play. Dia colokin dulu, abis itu diputer. Dia kayak ada knopnya gitu. Jadi biar semakin jejek lah. Kenceng. Jadi nggak gampang lepas, teman-teman. Dia ada diputer dulu, baru dia kuat. Oke, ini bisa sampai jarak jauh ya, teman-teman. Bisa HD, Full HD, 4K, bahkan 8K juga bisa. Ini stabil dan profesional. Biasanya yang pakai TV. Studio podcast kita juga pakai. Produksi live event juga ada juga teman-teman yang pakai. Oke, lanjut. Emang apa sih kelebihannya HDMI sama SDI? Nah, ini ada beberapa aspeknya. Kalau SDI untuk broadcast studio, kalau HDMI untuk konsumen biasa, ada TV dan laptop, konektornya pakai BNC lock system, dia diputar. Kalau HDMI plug, ini plug and play yang saya tadi bilang, colok langsung nongol dia. Kalau konektornya ini SDI bisa sampai 100 meter lebih.
Kalau HDMI ini 10 sampai 15 meter ya, dari sini sampai situlah. Tergantung panjangnya sebenarnya. Kalau SDI ini konektornya sangat stabil teman-teman. Kalau HDMI ini gampang kena intervensi. Selanjutnya untuk konektor SDI ini bisa bawa audio. HDMI juga sama sih sebenarnya. Bedanya kalau SDI ini harganya memang agak pricey, agak lebih mahal sedikit dari HDMI. Lanjut. Oke, nah selain orang zaman sekarang kan mungkin pakainya HDMI, pakai kabel, dan ternyata seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, video transmitter ini nggak cuman pakai kabel, ada juga yang wireless seperti ini teman-teman, wireless video transmitter. Ini biasanya dipakai untuk produksian. Sebenarnya kalau podcast juga nggak mesti pakai ini, tapi saya mau kenalin ke teman-teman. Ini ada juga video transmitter wireless teman-teman. Saya dulu pernah pakai ketika saya kerja di video vendor live streaming. Jadi misalkan acaranya di sini, FHA front of house-nya itu di lantai 1. Bisa ketangkep karena mengirimkan sinyal. Jadi nanti ada receiver sama delivery. Begitu teman-teman. Nah, ini dia. Wireless ini pemancar video dari kabel, perangkat yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal video secara near kabel atau tanpa kabel. Dari kamera ke monitor, nanti dikirim ke switcher. Switcher itu yang tadi dipegang Mas Ulul. Ini ATEM, teman-teman. Nah, ini biasanya bisa dipakai, sering banget dipakai buat live streaming. Entah Zoom, entah nikahan, lewat YouTube, lewat Instagram. Nah, biasanya pakai video transmitter. Yang umum mereknya apa? Holyland. Dulu saya juga pakai Holyland, teman-teman. Kecil sih, paling segede gini doang. Harganya nggak kecil teman-teman. Wah, lumayan lah pokoknya. Lanjut. Pakai kalau saya dulu disambungin sama power bank di bawahnya. Jadi mana? Itu kan kamera tuh. Dudukan kamera. Nah, dulu diakalin. Sebenarnya bisa dicolok gitu kan. Karena kita mobile, saya bawa-bawa. Gimana caranya biar nyala terus tapi mobile, pakai power bank. Power banknya kita lakban. DIY sendiri guys. Nyambung. Bisa dong, kan DIY. Orang mah kalau kepepet pasti ada aja jalannya. Kreativitas itu muncul. Dulu saya gitu, pakai power bank, disolasiin, pakai kabel USB biasa, colokin, nyala. Kan dibawa kemana-mana si kameranya, sama apa namanya tripodnya. Misalkan Mas Ulul di sini, saya ngerekamnya di lantai 1, masih dapet itu. Keren banget emang. Memang harganya juga keren sih. Oke, nah ini dia video capture. Nah, tanpa video capture, kamera ini nggak bisa ngirimin video ke laptop maupun komputer, teman-teman. Harus ada video capture-nya. Video capture di kita ada itu. Mereknya ATEM. ATEM Mini atau ATEM Mini Pro. Coba dilihat. ATEM apa tulisannya? ATEM Mini. ATEM Mini. Harganya lumayan teman-teman, 8 jutaan. Lumayan kan? UKT berapa semester tuh? Nah, video capture ini atau penangkap kartu penangkap video, ini perangkat yang berfungsi untuk mengubah dan menangkap sinyal video dari sumber eksternal seperti kamera, camcorder, konsol game. Nah, nanti diproses, direkam teman-teman. Tanpa adanya video capture itu, ketika kita ngirimkan sinyal dari kamera ke komputer itu nggak akan bisa. Butuh yang namanya video capture. Di sini ada sih, tanpa itu juga bisa. Di dalam situ ada video capture, tapi kualitasnya nggak begitu baik. Video capture itu nanti gunanya untuk merubah-rubah pandangan kamera. Misalkan kita pakai 3 kamera nih di sini. Kamera 1 mana, kamera 2 mana, kamera 3 mana. 1 master, 2 ngadep narasumber, 3 madep narasumber sama moderator misalkan, atau pembawa acara. Jadi diganti-ganti. Sebenarnya tanpa video capture juga bisa. Ribet ngeditnya. Editornya nanti pindah-pindah. Oh, ini yang video kamera pertama, kamera kedua, kamera ketiga, potong jadi lama. Bisa tanpa itu, tapi ya memang agak lama. Dengan adanya teknologi video capture, ATEM Mini ini mempermudah
editor teman-teman. Biar ngeditnya gak kelamaan. Seperti itu teman-teman. Nah ini bentukannya. Nah di atasnya ini ada video transmitter teman-teman. Buat mengirimkan. Nanti di monitor nih. Nah biasanya kita pakai TV itu. Buat ngelihat. Oke, kamera 1 madepnya mana, kamera 2 madepnya mana, kamera 3 madepnya mana. Di sini pakainya aplikasi OBS. Kan ada Vimix, ada OBS, banyak lah teman-teman. Berarti harus nyambung video capture-nya. Benar sekali, 100 Tiara. Keren. Oke, selanjutnya. Oke, ada kamera Canon. Nanti insya Allah kalau tidak ada kendala kita minggu depan akan mencoba pakai kamera. Disiapkan materinya teman-teman. Tolong materinya riset untuk topiknya. Manual penyimpanan. Benar. Kalau ruang penyimpanan kosong ada Google Drive teman-teman. Jadi nanti tuh ini di-upload ke Google Drive gitu, Pak. Nanti akan direkam ke lab komputer itu. Nanti terserah mau diupload mau lewat Google Drive apa mau pakai flash disk biar cepet. Kalau flash disk kan colok, kirim, nanti teman-teman ngedit. Iya. Saran saya sih pakai flash disk aja sih. Pakai video capture enggak? Nanti kita akan pakai video capture. Siap. Harus keren dong. Masa WinCiber nggak keren ya nggak? Siap. Oke. Ini dia. Kalau kamera mah teman-teman udah pada megang, udah tahu fungsinya semua. Saya udah paham lah. Teman-teman udah jago megang kamera, nggak perlu diajarin ya nggak? Yang ada saya belajar sama teman-teman. Oke, lanjut. Saya mau ngingetin teman-teman, ada beberapa orang yang mungkin butuh diinformasikan kembali. Karena memang ada beberapa juga nih, yang ngupload ini kadang-kadang masih asal upload aja. Oke, lanjut. Yang pertama, di judul itu gak atau enggak? Enggak. GAK atau NGGAK? Enggak. NGGAK. Yang benar atau yang salah? Yang benar. Yang benar NGGAK. Yang salah. Yang mana salah gak? Gak. Yang benar NGGAK. Buat di judul enak mana? Enggak. Tahu enggak? Tidak formal banget. Enak tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Masa gitu? Tahu enggak? Di judul teman-teman. Saya pakai enggak, Pak. Enak-enak enggak? Iya. Tapi bagus mana? GAK atau NGGAK? NGGAK? Tapi kalau enggak itu sebenarnya cara ngomongnya enggak? Iya, cara ngomongnya. Tulisan saya bilang. Enggak. Oh iya ya. Kalau secara mungkin teman-teman ada yang ngomong enggak, ada yang kagak, kan beda-beda tiap orang penyebutannya. Tapi untuk di judul enak GAK atau NGGAK? GA, enggak aja. Tahu enggak kalian? GAK. Untuk ditulisan sebuah judul loh. Nah, nanti teman-teman bisa koreksi lagi nih. Yang ngerasa judulnya NGGAK. Ternyata nggak cuman satu orang. Saya universal ingetinnya ya. Lanjut. Kira itu ngikutin deadline. Nah, ini dia. Volume bumpernya jomplang. Masih ada volume bumpernya jomplang. Silakan masuk. Sebut nama, Pak. Jangan dong. Bisa di depan, Gigi. Silakan. It's okay. Santai. Cilok enggak, Pak? Enggak. Bisa aja. Ada. Di sini aja. Ini masih ada yang volume bumpernya jomplang. Nanti tolong disesuaikan, teman-teman. Sebut nama, Pak. Enggak dong, saya kan universal. Iya. Kalau mau masukan atau kritik, bisa WA langsung saya. Ada beberapa orang yang kayak gitu kok. WA aja saya, Pak, saya kurangnya apa?
Kurang ganteng gimana, Pak? Silakan ke klinik kecantikan. Kurang ganteng. Kadang masih saya menemukan ada bumpernya jomplang teman-teman. Jadi tolong banget disesuaikan, didengerin lagi apakah udah enak. Coba posisikan teman-teman ini sebagai pendengar juga. Apakah ketika teman-teman jadi pendengar, apakah sudah cukup nyaman untuk mendengar ketika volume bumpernya jomplang, habis itu volume bumpernya gede, teman-teman ngomong suaranya kecil. Terus tadinya lagi dengerin, volumenya biasa aja, pas udah akhir, pas penutupan bumpernya gede. Dar, kaget nggak orang? Kalau pakai headset kaget banget. Saya dengerin pakai headset, Mbak. Kaget saya. Itu dia, teman-teman. Silakan nanti disesuaikan lagi. Kalau misalkan saya bingung, menyesuaikan gimana? Bisa WA saya, ayo kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar, teman-teman. Tenang aja. Nggak ada yang salah. Semua kita belajar. Oke? Lanjut. Nah, ini dia. Ada yang podcastnya pakai back sound. Ini nggak match sama topik yang diomongin. Topik yang sedih, musiknya happy. Saya nggak tahu, saya nggak mau nyebut nama ya. Saya nggak ngerti. Ini kenapa bisa begini, ya kan? Saya juga bingung, teman-teman. Oh, nggak match ya? Kan akhirnya jadi bingung. Bahwa pembawaannya sedih, tapi back sound-nya seneng gitu loh, upbeat. Nggak balance, Pak. Itu nggak balance, bener Mas Haidar. Enak nggak, nyaman nggak? Lagi bahas sedih, musiknya upbeat, musiknya kenceng, teman-teman. Nah itu langsung sadar nggak galau, sober dia. Iya, makanya, aduh, ini gimana nih? Makanya saya ingin menginformasikan lagi ke teman-teman. Jika memang teman-teman ada kendala, ada kebingungan, silakan WA saya. Kalau misalkan udah bisa sendiri upload atau segala macam, ya monggo. Gitu. Memang ada beberapa nggak cuma 1-2 orang, nggak cuma 3 orang. Nanya, Pak, saya kendala. Nggak lama, sejam kemudian tiba-tiba upload sendiri. Saya juga bingung gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi bagus, inisiatifnya tinggi. Bagus, saya sangat mengakui itu. Oke, lanjut. Bisa kali Pak itu. Benar. Ya, ini. Agak susah emang Pak. Iya Pak. Intonasi ya. Intonasinya masih flat. Praktekin gimana? Ada teks yang ingin saya bacakan, silakan. Saya butuh teksnya. Ada yang punya teksnya? Sini saya bacain. Coba. Saya bantu. Udah tadi ya. Tidak tahu ya Pak ini Pak. Silakan. Mana? Ya bulan yang kemarin episode 4. Oke. Zaraya apa sih namanya? Zaraya, takziah Zaraya. Ya, anjir Oke, saya coba ya. Saya belum baca 3 kali nih. Kita coba aja ya. Oke. Hai teman-teman. Ini Nisa Bait siapa sih? Bisa Oke, bumpernya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Karomah di My Universe. Tempatku yeping tentang semestaku. Bagaimana kabarnya teman-teman? Aduh, siapa tuh? Udah episode 4 aja nih. Kali ini aku beneran gak mau bahas soal percintaan galau lagi. Oh, ada dehnya. Kali ini aku beneran gak mau bahas soal percintaan galau lagi deh. Karena My Universe itu gak hanya soal itu. Salah satunya, sebelum ke inti pembahasan, aku mau sedikit bercerita tentang diriku yang perlahan memahami arti menjadi diri sendiri. Tetapi disclaimer pakai C, Mbak. Itu cara bacanya tuh Pak. Benar. Oke, good. Tapi disclaimer dulu ya. Jadi diri sendiri dalam ceritaku ini adalah tentang hobi atau ketertarikan, kesukaan akan hal tertentu. Semua orang pasti punya hobi atau kesukaan pada sesuatu kan? Contohnya, kalau cowok suka bola sampai jadi fan club tertentu. Cewek suka nonton drakor atau suka idol K-pop gitu. Ini teksnya, iya tahu beda. Setiap orang beda-beda. Saya tahu.
Ini Pak. Nggak harus bola dan K-pop sih. Pokoknya semua hal yang bisa memberikan kesenangan ketika dilakukan, entah itu bermanfaat atau tidak. Yang penting nggak merugikan dan nggak melanggar etika dan moral. Semua yang kita suka dan kita ngerasa happy ketika melakukan itu. Nah, kalau aku sukanya anim. Di tahun 2021, zaman COVID, sekolah online. Aku dikenalin sama tontonan yang bau bawang ini sama teman virtualku. Awalnya nggak langsung suka. Tapi setelah nyoba, lama-kelamaan malah jadi suka. Bahkan sampai diceng-cengin sama teman kelasku pas SMK. Di situ aku nggak terima disebut wibu. Sampai cerita ke kakak dan mamahku. Tapi, aku sekarang udah berdamai sama sebutan wibu itu. Bahkan, ya bisa dibilang aku mengakuinya. Silakan Mbak Karoma. Yeay. Coba dibacain lagi Mbak Karoma kita tadi. Versi suara bakar musuh. Nah, itu kan karakter saya. Nggak tahu nih Karoma yang lebih menjiwai. Karena kan setiap topik kan punya nyawanya masing-masing dari setiap pembacanya. Dari setiap pembawa topiknya. Tapi sebenarnya kalau nulis ini tuh Pak dibayangin dulu cara ngomongnya gimana baru ditulis. Boleh. Bagus, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang imajinasi harus dimainkan. Dan ekspresi ketika membacakan sebuah naskah, itu juga disesuaikan teman-teman. Sama aja nih teman-teman. Kayak teman-teman lagi seneng, tapi ngomongnya flat, nggak senyum. Emang enak? Tahu nggak sih? Halo teman-teman, aku Karoma, aku Wibu. Itu kalau flat. Iya. Kalau senyum, halo teman-teman, aku Karoma dan aku Wibu. Beda nggak? Beda Pak. Tapi Kita belajar pelan-pelan. Nggak apa-apa. Memang untuk memulai sesuatu yang bukan kebiasaan itu memang agak berat. Tapi perlahan kalau memang kita ngulik dan mendalaminya dan kita suka, pasti ketemu. Pelan-pelan bisa, saya yakin teman-teman. Oke, lanjut. Oke, nah ada nih teman-teman bumper ke opening nih jedanya sampai 5 detik. Lama banget. Ini ngeditnya gimana sih? Tolong dong editnya diperbaikin. Nih udah bumper. Tadadadadada. 1, 2, 3, 4, 5. Halo teman-teman, nama aku misalkan Desti. Hari ini aku akan membawakan. Editnya gimana ini? Tolong teman-teman diperhatikan ya masalah editing. Terus juga ada yang ngomongnya typo tapi masih direkam. Kan ada proses editing, bisa diedit. Kalau typo ngomongnya, kalau salah ngomongnya bisa di-cut teman-teman. Soalnya ada. Mungkin dia pengennya one take. Tapi kan one take kan setiap orang kan balik lagi ya ke jam terbangnya. Semakin sering dia rekaman podcast atau rekaman suara, dia baca sekali udah selesai. Kalau yang jam terbangnya masih belum memadai, mungkin harus berkali-kali. Niatnya pengen one take sih, tapi ada salah tetap dihajar, nggak diedit. Ada yang kayak gitu. Saya mau ngingetin untuk universal semuanya. Buat semuanya, masih ada. Kan ada yang namanya editing, teman-teman. Ada yang aplikasi untuk membantu teman-teman untuk memperindah suara teman-teman, untuk ngerapetin lagi dari kata setiap kata. Jadi nggak ada jeda dari bumper ke opening, jedanya 5 detik sendiri. Kan nungguin ya? Nungguin ya? Ini nungguin lah openingnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia teman-teman. Masih ada beberapa yang podcastnya ini cover artnya masih polosan aja. Saya mau ngasih contoh. Ini contoh dari Canva. Ini standar aja teman-teman. Ini salah satu contoh cover. Kalau nanti teman-teman bikin cover art lagi, jangan lupa cantumin logo di atas atau di sebelah sini atau di sini. Logo di atas nggak apa-apa teman-teman. Biar apa? Biar ketika teman-teman share ke story, orang tuh tahu oh logonya seperti ini ya. Gitu teman-teman. Logo penting teman-teman. Dimasukkan juga. Logo jangan lupa teman-teman ya. Oke.
Nah ini dia teman-teman, saya akhirnya launching buku modul podcast. Silakan. Baik, dengan bangga teman-teman saya sudah mendapatkan izin dari Bu Dekan untuk melaunching modul podcast. Nanti ya teman-teman akan bisa mengakses modul saya secara online. Nanti akan ada di website FDKI. Nanti teman-teman bisa akses, nanti teman-teman bisa download. Jadi semua orang kebagian, nggak perlu bayar, nggak perlu download di link LYNK. Jadi semua gratis teman-teman. Ini saya bantu ngejelasin sedikit tentang teori, sama ada beberapa pilihan ganda, kemudian pertanyaan esai, dan yang lain-lainnya. Ini lebih ke teknis untuk podcast audio. Kalau misalkan rame, saya lanjutin ke modul podcast video. Makanya tergantung nih, kalau rame lanjut part 2 saya. Nah ini dia modulnya teman-teman, ini bentuk fisiknya. Nanti selanjutnya kalau sudah launching di website FDKI, nanti saya akan informasiin ke teman-teman biar teman-teman download. Yeay. Karena kita kan cyber guys, download dong. Baik, ini kurang lebihnya di sini ada 6 bab, nanti akan bahas dari awal teori sejarah sampai nanti akhirnya kita distribusi ke Spotify. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau bukunya diperjualbelikan nggak? Saya pengennya gratis. Makanya nanti saya taruh website aja biar teman-teman tuh download. Kalau teman-teman mau cetak silakan. Gampang kan? Kita kan cyber, mengurangi kertas guys. Di perpus ada nggak begitu? Belum ada di perpus. Coba lihat sini. Bagus pegang buku. Kalau saya kayak mau ngecek atau ngumpulin tugas kan bapak sampai respon banget kan kita tuh nggak enak. Iya benar. Justru Bisa itu. Makasih deh. Justru saya tuh pengen melayani teman-teman tuh lebih daripada yang lain Masya Allah. untuk saat ini. Untuk kedepannya sih. Semoga istiqomah guys. Amin. Saya kan pengen, kalau teman-teman kan pengennya cepet ya dibalas. Saya juga kalau WA teman-teman pengen cepet dibalas. Kita kan kalau komunikasi pengen cepet-cepet dibalas. Saya balas lama kecuali saya lagi tidur. Ada. Ya. Aman aja. Jam 3. Ini mah dia kan awal-awal. Jam 1 ada semalam. Ada. Jam 11 Ada. Ada. Semalam jam 1 ada. Aman aja. Saya nggak jemput nama ngapain kasih tahu. Jadi kan pada tahu orang-orangnya. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi kan saya balas kan, Iya. 4 jam kemudian, jam 5. Begadang soalnya. Nggak apa-apa, it's okay. Handphonenya semalam mati soalnya. Mati ya, checklist 2 apa checklist 1 sih? Terus dua, Pak. Checklist 2. Iya, Berarti dicasnya. mungkin dicas. Ya di silent juga, karena kan saya tidur ya guys. Pokoknya kalau saya masih melek, saya bantuin, saya jabanin teman-teman. Saya tuh ya itu saya bilang, saya udah ngomong belum sih ke teman-teman? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Iya, kalau misalkan teman-teman butuh bantuan, saya bantuin. Benar sekali, itu Kali. salah satunya seperti itu. Ya anggap aja saya cuttingnya teman-teman yang pengen adik kelas itu lebih sukses daripada cuttingnya. Kayaknya nggak ada cutting gitu. Bapaknya Pak. Saya kan cutting. Iya, Bapak sudah sangat. Saya kan cuttingnya teman-teman. Anggap aja saya cuttingnya teman-teman. Orang kita cuma beda berapa tahun. Nah, dekat kan? Dekat kan? Ulang tahunnya masih 1 bulan. 1 bulan yang sama. Pokoknya silahkan aja teman-teman. Saya selalu siap untuk di WA. Bahkan diskusi apapun. Kalau misalkan memang ada kendala. Silahkan. Saya nggak pernah menutup untuk komunikasi. Bahkan saya nggak pernah ngeblok teman-teman. Kalau ganggu nggak pernah. Nggak pernah. Aman aja. Gigi doang boleh nggak di blok ya? Soalnya kan belum. Nomornya yang mana sih? Oke teman-teman, sejauh ini ada yang ditanyakan? Silakan kalau teman-teman habis ini mau lanjut ke Majalengka, ke Zahra. Kan tadi dikasih tahu. Habis ini ada mata kuliah lagi nggak? Ada mata kuliah lagi nggak? Nggak ada. Ya, oke. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.